صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan bahwasanya Jemaat Muslim Ahmadiyah ibadah hajinya ke Qadian. Apakah benar atau tidak? Mari kita simak klarifikasinya dari narasumber kita. Baik Pak, sebagaimana telah disampaikan kepada pemirsa kita bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhan yang dilamatkan kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah, yang mana tuduhan ini sangat beredar sekali di masyarakat luas sekali, yakni tuduhannya adalah Jemaat Muslim Ahmadiyah ibadah hajinya ke Qadian. Mohon Bapak berikan klarifikasi mengenai hal ini, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih jauh membahas berkenaan dengan pengamalan ibadah haji di dalam Jemaat Ahmadiyah seperti apa, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dirasa juga cukup penting. Jadi sesuai dengan nasihat, petunjuk-petunjuk dari pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan juga para khalifah beliau, bahwa Jemaat Ahmadiyah ini meyakini rukun iman, beriman kepada rukun iman yang 6, sebagaimana kaum muslimin pada umumnya mengimani. Jemaat Ahmadiyah beriman, meyakini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sifat maha kuasa dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam Jemaat Ahmadiyah juga diajarkan keyakinan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaat Ahmadiyah juga meyakini atau beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada para utusannya, pada para nabinya. Meyakini atau beriman juga kepada rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Mempercayai juga terjadinya hari kiamat. Juga beriman kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam Jemaat Ahmadiyah juga terdapat penekanan yang sangat khas, yang sangat istimewa terhadap pengamalan 5 pilar penyangga bangunan Islam, sebagaimana disabdakan Rasulullah, yang biasa dikenal dengan rukun Islam yang 5. Nah, di dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat penekanan yang sangat khas akan pengamalan poin-poin dari rukun Islam yang 5 ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salata wa ita'i zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi Jemaat Ahmadiyah memiliki kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berbeda dengan apa yang beliau sampaikan di dalam sabda beliau dan apa yang diucapkan yang dimiliki oleh umat Islam pada umumnya, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada kalimat syahadat lain yang berbeda. Jemaat Ahmadiyah tidak mengganti kalimat syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak. Ini pula apa yang Rasulullah sampaikan di dalam sabda beliau tadi, ini pula yang menjadi syahadat dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemudian di dalam Jemaat Ahmadiyah juga terdapat penekanan yang sangat khas terhadap bagaimana pengamalan perintah sholat 5 waktu. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, di dalam berbagai buku beliau, para khalifah dalam Jemaat Ahmadiyah dalam berbagai khutbah, ceramah, buku-buku yang beliau tulis, senantiasa memberikan penekanan, himbauan kepada seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah dimanapun berada, bahwa hendaklah kita memperhatikan pengamalan sholat, penunaian sholat, disiplin dalam mengerjakan sholat, dalam sholat berjamaah.
Kemudian di dalam Jemaat Ahmadiyah juga terdapat penekanan berkenaan dengan bagaimana penunaian zakat. Para anggota Jemaat Ahmadiyah yang memiliki harta kekayaan dan telah sampai kepada nisab dan hisabnya sehingga wajib atas mereka untuk membayar zakat, dibayarkan pula zakat oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana perintah Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah. Dalam Jemaat Ahmadiyah pun mengamalkan puasa Ramadan sebagaimana dicontohkan tadi oleh Rasulullah. Nah, kemudian dalam hal penunaian ibadah haji pun sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah pengamalan yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka demikian pula di dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat penekanan mengenai pengamalan ibadah haji bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah yang memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 98. Di sana Allah taala berfirman berkenaan dengan ibadah haji ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari ayat ini kita mendapatkan pengajaran bahwa yang namanya ibadah haji itu merupakan satu keharusan bagi setiap kita, setiap orang yang mereka ini memiliki kemampuan. Nah, oleh karena itu berdasarkan ayat ini pula di dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat penekanan juga dan juga pengamalan bahwa para anggota jemaat yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, dan ibadah hajinya kemana? Ibadah hajinya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, yakni ke Baitullah di Mekah, tidak ke tempat lain. Tidak ada satu orang pun yang melaksanakan ibadah haji ke tempat lain selain daripada Baitullah di Mekah. Nah, apabila ada yang mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah ibadah hajinya ini ke Kadian atau ke Rabuh atau ke tempat lain, maka ini perlu diluruskan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru, pernyataan yang tidak benar, dan yang sebenarnya adalah pengamalan ibadah haji dalam Jemaat Ahmadiyah adalah sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sebagaimana contoh daripada Rasulullah SAW, para anggota Jemaat Ahmadiyah yang memiliki kemampuan, mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sesuai yang digariskan dalam contoh-contoh dari Rasulullah. Jadi intinya itu tidak ada pernyataan atau statement dari pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah yang menganjurkan atau menghimbau kepada para Ahmadi Muslim untuk naik haji ke Kadian, ya Pak. Dan tolong Bapak berikan contoh yang mengamalkan ibadah haji ke Baitullah dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Tadi disebutkan mengenai pernyataan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah ataupun dari para khalifah, sama sekali tidak ada, karena yang namanya ibadah haji itu sesuai dengan pendapat pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifah beliau di dalam penjelasan beliau sebagaimana apa yang dijelaskan, apa yang digariskan dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah, yakni ke Baitullah di Mekah. Jadi sama sekali tidak ada statement, pernyataan, tulisan yang menuliskan, menganjurkan bahwa ibadah haji itu dilaksanakan di Kadian dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ada di dalam pernyataan ataupun tulisan-tulisan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Lalu berkenaan dengan pengamalan ibadah haji sebagaimana tadi ditanyakan. Jadi pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri sebagaimana kita telah berikan penjelasannya pada episode-episode sebelumnya, karena syarat-syarat tidak memenuhi sehingga beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi bukan berarti tidak menekankan atau tidak memberikan penjelasan bahwa ibadah haji ini salah satu ibadah yang utama. Kenapa tidak? Karena memang tidak memiliki kemampuan, syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi para khalifah beliau, khalifah di dalam Jemaat Ahmadiyah, sebagai contoh khalifah yang pertama, Hazrat Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin, beliau menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji beliau kemana? Apakah ke Kadian atau ke Rabuh atau ke tempat lain? Tidak, sama sekali tidak, karena itu bukanlah ibadah haji.
ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Beliau menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekah. Ini Khalifatul Masih yang pertama, Hazrat Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin. Kemudian yang kedua, Khalifatul Masih yang kedua, yakni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang merupakan putra dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau pun melaksanakan ibadah haji ini kemana? Ke Baitullah di Mekah, sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh beliau SAW. Jadi Khalifah Jemaat Ahmadiyah tadi, yang pertama, yang kedua, beliau menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekah, bukan ke tempat lain. Demikian pula di kalangan Jemaat Ahmadiyah, para anggota jemaat yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji banyak sekali yang juga mengamalkan ibadah haji ini dan ke Baitullah di Mekah. Jadi seperti itulah pengamalan di dalam Jemaat Ahmadiyah. Baik, jadi intinya Khalifah yang pertama, Khalifah yang kedua, dan Jemaat Silsilah, Jemaat Muslim Ahmadiyah juga melaksanakan atau memberikan contoh pengamalan ibadah haji ke Baitullah. Dan ini merupakan suatu argumentasi untuk kita untuk menjelaskan kepada para orang-orang yang berkeberatan kepada kita bahwasanya kita pun melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Selanjutnya Pak, apakah ada nasihat atau penekanan tentang pentingnya ibadah haji dalam buku-buku Masih Maud atau dalam pernyataan-pernyataan Hazrat Khalifah? Baik. Seperti tadi saya sampaikan, banyak juga penekanan mengenai keutamaan untuk menunaikan ibadah haji bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah yang memiliki kemampuan. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini satu petunjuk dari Khalifatul Masih yang kedua, yakni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Petunjuk ini beliau sampaikan pada khutbah beliau, khutbah Jumat tanggal 25 November 1932. Nah, beliau di sini menyampaikan mengenai bagaimana keutamaan pentingnya menunaikan ibadah haji bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Di sini beliau dalam khutbahnya menyampaikan, Haj ki ibadat ka hissa beshak baki hai aur wo rehti dunia tak baki rahega. Jadi bagian atau ibadah haji ini tetap ada, dan selama dunia ini masih ada, ibadah haji ini pun akan tetap ada, kata beliau. Lalu selanjutnya beliau menuliskan, jis tarah namaz ka farizah hai, isi tarah ye bhi faraz hai ke sahibe istitaat musalman mukararah dinong me waha Allah Ta'ala ki ibadat kare. Nah, beliau memberikan sebuah penekanan sebagaimana sholat merupakan satu keharusan, maka merupakan juga satu keharusan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Beliau menulis di sahibe istitaat, yang memiliki kemampuan dari segi harta, ada jaminan keamanan dan lain sebagainya. Beliau pun menyebutkan tadi merupakan juga satu keharusan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan tadi untuk menunaikan ibadah di sana, yakni di mana? Di Baitullah, di Mekah, di Baitullah, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana khalifah dalam Jemaat Ahmadiyah yang merupakan figur yang kita ikuti, yang kita taati, yang memberikan petunjuk arahan kepada seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah. Beliau memberikan penekanan bahwa sebagaimana sholat merupakan satu keharusan, maka ibadah haji pun bagi kaum muslimin, bagi para anggota jemaat yang memiliki kemampuan juga merupakan satu keharusan untuk dilaksanakan. Dan hajinya kemana? Tadi disebutkannya yaitu di sana, di Baitullah, di Mekah, bukan tempat lain. Nah, ini satu penekanan, banyak juga penekanan yang lain, tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan satu, bahwa inilah yang ditekankan di dalam Jemaat Ahmadiyah, bukan ke tempat lain, tidak, tapi ke Baitullah di Mekah sebagaimana sunnah atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak adalah Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu telah menekankan kepada kita semua, apabila kita selaku Muslim Ahmadi, apabila secara finansial atau keuangan dan juga secara fisik dan situasi dan kondisi memadai memungkinkan untuk kita ibadah haji, maka harus, ya Pak, iya, tentu wajib sekali bagi kita untuk mengamalkannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada gak sih Pak
pembahasan dari buku-buku atau literatur jemaat tentang ibadah haji ini, Pak? Baik, sebagaimana tadi saya sebutkan, saya sampaikan satu contoh penekanan di dalam khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh Khalifatul Masih Tsani, Khalifah yang kedua dalam Jemaat Ahmadiyah. Nah, di dalam buku-buku yang lain pun terdapat pembahasan mengenai ibadah haji, tata caranya, hukumnya, dan lain sebagainya. Di sini saya membawa sebuah buku. Ini namanya buku Fikih Ahmadiyah. Jadi buku Fikih Ahmadiyah, di dalam buku ini dibahas berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut masalah ibadah, seperti yaitu tadi sholat, puasa, zakat. Nah, salah satu pembahasan di dalam buku Fikih Ahmadiyah yang menjadi pedoman pengamalan para anggota Jemaat Ahmadiyah. Di sini pada halaman 315 di sini ada judul Haji. Haji itu adalah haji, ibadah haji. Nah, di sini disebutkan judul yang pertama ini disebutkan Uski Ehmiyat, Uska Falsafah, or Uske Ahkam. Artinya Uski Ehmiyat, keutamaannya, kepentingannya, keutamaan dari ibadah haji. Kemudian Uska Falsafah, falsafah-falsafahnya. Kemudian Uske Ahkam, dan perintah-perintah berkenaan dengan ibadah haji itu sendiri, tata caranya dan lain sebagainya. Di dalam buku ini yang referensinya berasal dari Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini dibahas, dikupas secara mendetail mengenai kewajiban haji, perintah di dalam Al-Quran. Seperti tadi salah satu contoh ayat yang saya bacakan, yakni ayat walillahi ala nasi hijjul baiti, dan ayat-ayat lain berkenaan dengan haji di sini pun dibahas, dicantumkan. Kemudian tata cara untuk pelaksanaan ibadah haji, tempat-tempat tempat-tempat di sana di Mekah yang memang ada mengait dengan ibadah haji, semua ini dibahas di sini secara terperinci. Dan inilah yang menjadi panduan juga bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah di dalam melaksanakan peribadahan. Dan dalam buku ini sama sekali tidak ada disinggung tempat-tempat lain yang mungkin diserupakan dengan tempat melaksanakan ibadah haji, baitulah di Mekah. Tidak, sama sekali tidak ada. Jadi di sini seperti tempat ada Hajar Aswad, ada yang lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menyangkut masalah haji itu dibahas secara terperinci di dalam buku. Dan ini juga yang tadi saya bilang menjadi salah satu pegangan atau pedoman yang diamalkan oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah. Jadi ini yang diajarkan, ini yang disampaikan kepada para anggota Jemaat Ahmadiyah. Nah, kemudian lalu bagaimana pendapat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, mengenai terkait ibadah haji ini, Pak? Baik. Nah, di dalam buku Fikih Ahmadiyah ini juga tadi ada beberapa, bukan satu ada beberapa penjelasan dan juga pendapat yang disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Salah satu bagian di sini disebutkan berkenaan dengan falsafah. Falsafah. Menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah, falsafah ibadah haji itu apa sih? Nah, beliau di sini menjelaskan cukup panjang. Hanya secara kesimpulan adalah beliau menyampaikan di dalam keterangannya bahwa orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu kan kita melihat ada kepalanya rambutnya dicukur, tidak mengenakan pakaian perhiasan dan lain sebagainya, melepaskan, meninggalkan. Kemudian mencium Hajar Aswad gitu kan, batu yang terletak di salah satu dinding Ka'bah itu kan. Kemudian berputar, melakukan tawaf dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan, kata beliau, satu gambaran penzahiran kecintaan secara jasmani. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita melihat ada seseorang yang memiliki kecintaan terhadap sesuatu, terhadap seseorang misalkan, dia itu selalu ingin dekat dengan orang yang dicintainya, selalu ingin dekat mencium benda-benda yang ada kaitannya dengan orang yang dia cintai. Dia memperhatikan setiap gerak-geriknya, dia berkeliling di sekitar rumahnya atau di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang yang dicintai olehnya. Demikian pula orang yang menunaikan ibadah haji ini merupakan simbol bahwa ada berputar gitu kan, melakukan tawaf dan lain sebagainya. Dia melepaskan segala keinginan duniawinya
perhiasan gitu kan dan lain sebagainya, baju yang mewah itu dilepaskan hanya mengenakan helaian kain putih. Nah, ini menggambarkan falsafahnya adalah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi. Lalu hanya berfokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya. Jadi sebagaimana seseorang yang jatuh cinta kepada seorang yang lain atau suatu benda, dia melepaskan segala sesuatu demi meraih apa yang dicintainya. Demikian pula orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini, melepaskan hal-hal keduniawian, berputar seolah-olah dimabuk di dalam kecintaan. Tapi kecintaan kepada apa? Ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencium Hajar Aswad ini bukan untuk Hajar Aswad, itu bukan, tetapi ini sebagai simbol kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitullah itu kan rumah Allah. Rumah Allah, maka di rumah Allah itu mereka berputar. Karena apa tadi ya? Karena ya seperti halnya orang yang secara jasmaniah mencintai seseorang, dia pun berputar di sekeliling orang yang dicintainya. Ingin dekat dengan benda-benda yang berkaitan dengan orang yang dicintainya. Itu pula orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi secara jasmaniah mencurahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu falsafah atau keutamaan dari ibadah haji yang dijelaskan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Baik. Dan kemudian ada lagi yang menjadi keberatan atau dalil dari orang-orang bahwasanya kalau memang orang-orang Jemaat Muslim Ahmadiyah ibadah hajinya ke Baitullah, lalu kenapa setiap tahun dari antara orang-orang Jemaat Muslim Ahmadiyah selalu datang ke Qadian? Nah, untuk apa mereka ke sana? Bukankah ini suatu tanda bahwa orang-orang Ahmadiyah naik haji ke Qadian gitu, Pak? Ini dalil yang mereka sajikan atau berikan kepada kita. Ya, jadi perlu diketahui bahwa di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, Qadian merupakan satu tempat yang sangat bersejarah, tempat kelahiran dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, di mana di sana ada rumah beliau, ada masjid tempat beliau beribadah, ada ruang-ruang, bangunan-bangunan tempat beliau menuliskan buku-buku tabligh Islam dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bersejarah sekali. Oleh karena itu, para anggota Jemaat Ahmadiyah berkunjung ke sana itu sebagai ziarah untuk menarik berkat dan mengenang, melihat secara langsung bagaimana tempat-tempat yang saat itu ketika beliau pendiri Jemaat masih hidup, di sana beliau berjuang, beliau beribadah, beliau menuliskan pembelaan terhadap Islam dan lain sebagainya untuk melihat secara langsung. Sebagaimana tempat-tempat yang dianggap bersejarah oleh orang-orang di luar Jemaat Ahmadiyah pun ada beberapa tempat yang menurut mereka bersejarah, mereka kunjungi berziarah. Seperti itu pula para anggota Jemaat Ahmadiyah. Nah, kemudian untuk tadi setiap tahun ada acara di Qadian. Mungkin ini yang dimaksud adalah jalsah salanah. Jadi jalsah salanah, jalsah itu pertemuan, salanah itu tahunan. Jadi memang di Qadian setiap tahun diadakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah, tidak hanya yang berada di Qadian atau di India, tetapi dari berbagai belahan negeri. Tapi ini bukanlah ibadah haji, tidak sama sekali, tapi merupakan pertemuan tahunan yang dimulai tahun 1891. Dan tidak hanya di Qadian, pertemuan ini pun di berbagai tempat, di berbagai negara. Setiap tahun dilaksanakan di London, di UK ya dilaksanakan, di Jerman dilaksanakan yang baru lalu. Jadi pertemuan tahunan, pertemuan biasa yang sama sekali bukan tidak ada aktivitas-aktivitas sebagaimana aktivitas dalam ibadah haji, tidak sama sekali, tidak, hanya pertemuan tahunan di mana di dalamnya diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan, mengingatkan kembali kepada kewajiban diciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah pada Allah, sholat, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu tujuan digagasnya pertemuan tahunan ini, menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau menyampaikan bahwa agar para anggota Jemaat Ahmadiyah hadir dan datang di dalam jalsa ini, keinginan terhadap duniawi itu menjadi redup di dalam diri mereka. Nah, salah satunya ini. Lalu untuk bersilaturahmi, bertatap muka antara sesama anggota jemaat yang lainnya, mendengarkan siraman-siraman kerohanian yang dapat menjadi pemicu untuk terjadinya perubahan rohani di dalam dirinya. Nah, jadi tadi tujuan dilaksanakannya jalsa adalah seperti itu. Isinya sholat berjamaah, kemudian tahajud berjamaah, ceramah-ceramah keagamaan, nasihat
petunjuk dari khalifah dan dari ulama-ulama jemaat Ahmadiyah dengan tujuan tadi agar terjadi perbaikan rohani, keinginan terhadap hal-hal duniawi menjadi redup. Dan ini hanya pertemuan biasa seperti halnya pertemuan-pertemuan, maksudnya pertemuan tidak dalam kapasitas sebagaimana dituduhkan tadi sebagai ibadah haji, tidak hanya berupa pertemuan dengan tujuan seperti itu tadi. Jadi, Oke, siap. Jazakumullah Pak atas pemaparannya. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pencerahan bagi pemirsa kita di rumah. Baik. Pemirsa, alhamdulillah tuduhan mengenai Jemaat Muslim Ahmadiyah ibadah hajinya ke Qadian telah dijawab oleh narasumber kita, dan tuduhan ini tidaklah benar. Dan terima kasih telah setia menemani kami. Saya Andika Ibra Ahmad, mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.